Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb Net. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang prima. Dan jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Ani Purnama malam hari ini. Baik, tamu saya dari komunitas BBC. Tapi jangan salah ya, ini bukan BBC yang ada di luar negeri sana ya. Tapi ini BBC Made in Sumeneb. Oke, kita akan berkenalan lebih jauh dengan komunitas BBC Sumeneb selengkapnya sesaat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, seperti janji saya tadi, hari ini saya kedatangan tamu dari komunitas BBC Sumeneb ya. Apa itu BBC? Apakah ada kesamaan dengan yang di luar negeri sana ya? Kita akan bincang-bincang lebih jauh bersama ketua dari komunitas BBC Sumeneb, ada Bapak Saleh Horman ya, atau saya biasa panggil beliau Pak Horman nih. Assalamualaikum Pak Horman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Pak Horman. Sehat ya, tetap semangat ya. Alhamdulillah. Baik. Pendengar ingin kenalan dulu nih sama komunitas BBC. Apakah sama dengan yang di luar negeri sana Pak? Dan kenapa harus namanya BBC gitu loh? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, memang komunitas ini lahir pada masa pandemi, yaitu tahun 2020. Yang kemudian kita coba mencari nama apa yang kira-kira keren, ya, tetapi masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Akhirnya kita sepakat diberi nama BBC. Cukup singkat, tetapi nama ini sangat terkenal. Gitu. Karena BBC itu merupakan singkatan dari Bimo Bulldozer Cendekia. Bimo Bulldozer Cendekia. Iya, Oke. yang mana anggotanya terdiri dari para pengawas sekolah dan para kepala sekolah di Kabupaten Sumeneb yang rata-rata memiliki kemampuan IT lumayan. Kemudian mereka juga punya komitmen dan semangat yang tinggi. Sehingga kemudian lahirlah nama yaitu Bimo Bulldozer. Nah, bulldozernya di sini artinya kita sama-sama sepakat untuk tidak pernah merasa lelah dalam mengawal pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Seperti bulldozer itu ya, maksudnya ya. Iya, Oke. ya begitulah. Jadi Cendekia itu kumpulan orang-orang yang berpendidikan ya. Oke, baik. Sampai sekarang anggotanya ada berapa nih Pak Saleh Horman? Sampai sekarang dan mulai awal memang kami tidak pernah menambah anggota. Kami pertahankan anggotanya 28 orang. Dan ini kami rawat. Kenapa kami tidak menambah anggota? Khawatir nanti malah dengan banyaknya anggota kita sibuk mengurusi anggota, bukan mengurusi kegiatannya. Jadi untuk sementara memang kita sepakat untuk tidak menambah anggota, itu Mbak Ani. Berarti mengutamakan kualitas gitu ya? Iya, iya betul. Oke, bidang apa saja ini yang digeluti oleh komunitas BBC Sumeneb Pak Horman? Selama ini kita sudah banyak berkontribusi, baik itu pelatihan-pelatihan secara luring maupun secara daring. Seperti kali ini kita para guru dan kepala sekolah itu sedang disibukkan dengan pengelolaan kinerja. Jadi kita selalu tanggap terhadap kebutuhan mereka, kebutuhan guru dan kepala sekolah. Sehingga beberapa hari yang lalu di awal bulan Januari 2024 kita sudah melaksanakan
webinar, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa itu dari para peserta. Pesertanya mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Maluku. Wah, berarti skupnya udah nasional nih Ya, Pak. alhamdulillah. Webinar Alhamdulillah tentang begitu. apa itu? Itu kemarin webinar tentang pengelolaan kinerja melalui PMM. Pesertanya 1.500 waktu Wah. itu. 1.500 ya. 1.500 dan Oke. kita beri sertifikat mereka. Oke, apa hal yang paling berkesan dari kegiatan webinar itu dengan jumlah peserta yang fantastis tuh Pak, lebih dari 1.000 loh. Ya, kemarin juga dapat apresiasi dari Pak Kadis, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Artinya jarang ditemukan pelaksanaan webinar itu yang jumlah pesertanya sampai melebihi 1.000. Nah itu dia. Dan kemarin yang masuk room meetingnya itu 1.000 lebih memang, 1.000 lebih bisa dipantau oleh kita. Jadi mungkin karena memang komunitas ini yang pertama ya di Kabupaten Sumeneb, artinya komunitas yang mendaftar pertama kali pada saat dibuka pendaftaran komunitas oleh Kemendikbudristek. Dan alhamdulillah sampai saat ini followernya pun masih tertinggi untuk komunitas di Kabupaten Sumeneb. Berapa itu Pak? Sampai saat ini followernya berjumlah 2.407. Wah, keren nih ya, 2.000 lebih loh Ya, followernya. BBC Sumeneb ya, Oh, BBC keren. Sumeneb. Silakan para pemirsa yang ingin mengikuti komunitas BBC Sumeneb bisa dicari itu melalui platform Merdeka Mengajar. Di komunitas di search aja BBC Sumeneb, itu akan muncul itu. 2,4 ribu. Iya, betul. Keren ya. Oke, balik lagi ke webinar yang tadi nih Pak. Apa hal khusus yang barangkali ditawarkan oleh BBC kepada para peserta webinar itu Pak? Mungkin ada hal-hal khusus gitu. Kita berusaha membantu keresahan para guru dan kepala sekolah. Ketika ada fitur baru di BMM, yaitu pengelolaan kinerja, mereka merasa bingung apa yang harus mereka lakukan. Kemudian kita fasilitasi dengan adanya webinar itu. Dan alhamdulillah banyak sekali pesertanya antusias. Dan kemudian selain itu, setelah pelaksanaan webinar, kita lakukan pendampingan bagi para peserta itu melalui grup WA. Jadi di grup WA itu sampai berapa itu jumlahnya, 1.000 lebih juga itu di grup itu. Mereka teman-teman setiap hari itu selalu melayani pertanyaan peserta. Sampai saat ini mereka terus bertanya dan grupnya tidak dibubarkan karena insya Allah di hari Jumat ini komunitas kami BBC Sumeneb akan melaksanakan seminar lagi, ya, seminar online, yaitu tentang finalisasi SKP 2023 yang ini melalui aplikasi My ASN dari BKN. Jadi bukan yang PMM. Bukan yang PMM, beda lagi ya. Beda lagi hari Jumat ini. Gitu. Ya. Kan tidak banyak nih Pak komunitas yang ketika mengadakan kegiatan itu pasca acara atau pasca kegiatan tuh masih tetap melakukan pendampingan, tuh kan nggak banyak ya. Iya. Apa yang diinginkan oleh BBC sendiri? Kenapa masih aja dikawal gitu meskipun acaranya udah selesai gitu Pak? Iya. Memang kita gini, ketika seminar itu sudah selesai, kita masih yakin bahwa pemahaman yang diserap oleh para peserta itu tidak maksimal, sehingga kemudian saya selaku ketua BBC menyarankan kepada teman-teman yang ada di grup
peserta itu jangan dibubarkan dulu. Kasihan mereka yang masih punya banyak pertanyaan. Fasilitasi dan fasilitas itu gratis untuk mereka. Asalkan ada kuota ya Pak ya? Iya, asalkan ada kuota. Jadi kita ingin agar para peserta itu betul-betul paham tentang apa yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah setelah komunitas kami melaksanakan webinar dengan tema pengelolaan kinerja itu, bermunculanlah komunitas-komunitas lain yang melaksanakan webinar dengan tema yang sama. Juga ya, jadi bangga dong Pak bisa menginspirasi. Ya, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih rasa kayak, aduh tersaingi nih kayaknya, ada banyak komunitas bermunculan ngadain webinar dengan tema-tema yang sama. Ada nggak sih Pak sempat terbesit seperti itu? Enggak Mbak Ani. Saya kira dengan banyaknya komunitas, mereka itu bukan rival bagi kami. Kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi. Bahkan kegiatan seminar kemarin yang kita laksanakan itu, kita kolaborasi dengan 2 komunitas lainnya, yaitu K3S Kabupaten dan juga PGRI SLCC. Ya, apa itu Pak? PGRI SLCC. Itu di Sumeneb semua ya? SLCC itu Smart Learning and Character Center, yang kebetulan ketuanya itu saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi ada berapa komunitas nih Pak Horman sendiri? Untuk saya itu sebenarnya kalau komunitas ya BBC ini yang didaftarkan pada BMM. Untuk lainnya itu sebenarnya hanya organisasi-organisasi saya, tetapi saya gandeng untuk kemudian melaksanakan kolaborasi dengan tema yang sama itu. Kita ajak kolaborasi. Oke, untuk seminar yang akan diadakan next nih Pak di Jumat ya, dengan tema yang sama, tetapi ininya beda. Apa yang beda dari kegiatan nanti ini? Kalau yang terdahulu itu kan pengelolaan kinerja, pengelolaan e-kinerja itu melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar. Tetapi yang next ini, yang hari Jumat ini, kita akan melaksanakan seminar online gitu ya. Itu temanya adalah finalisasi SKP 2023 melalui aplikasi My ASN yang dari BKN. Itu beda aplikasi, beda platform ya. Tapi tujuannya sama. Tujuannya beda karena yang PMM ini mulai tahun 2024 ya. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah mulai tahun 2024, sedangkan yang BKN itu yang 2023. Yang sampai saat ini masih banyak guru dan kepala sekolah belum menyelesaikan pengelolaan e-kinerjanya karena ketidakpahaman. Jadi karena ini diberi waktu sampai bulan April, ya, maka kita fasilitasi agar mereka segera menyelesaikan kinerja BKN-nya supaya cepat selesai dan tidak ada yang tertinggal karena ini terkait dengan angka kredit yang akan diperoleh oleh guru dan kepala sekolah. Oke, seperti itu ya. Oke, apa saja nih Pak persiapan-persiapan untuk melaksanakan seminar yang kedua ya ini ya di 2024 ya? Di 2024 yang kedua. Yang kedua ya. Yang kedua. Targetnya apa ini? Pesertanya harus berapa? Harus lebih dari 2.000 barangkali. Persiapan kami itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, dan juga tidak terlalu sulit. Saya tinggal koordinasi dengan teman-teman di BBC, tolong siapkan flyer, tolong jadwalkan di BMM. Kemudian saya bagi tugas, tolong siapkan template, tolong siapkan daftar hadir, link pendaftaran dan lain-lain. Yang itu semuanya saya bagi
kepada teman-teman BBC. Jadi tidak kerja sendiri, yang ada bagian-bagiannya Ada sudah. ya, ada tupoksinya sendiri ya. Dan alhamdulillah ini flyer masih belum tayang. Kemudian surat dukungan ke Dinas Pendidikan juga masih belum dikirim. Sudah ada yang daftar. Sudah ada yang daftar. Di Berapa BMM. ini? Kalau boleh tahu bocorannya nih. Tadi Ah, karena ini baru direncanakan tadi sebenarnya, tadi pagi. Tapi sekarang sudah ada, ini bisa kita cek di sini, 30 pendaftar. 30 ya. Padahal Iya. itu belum di-share kemana-mana Kita ya. belum buat flyer masih. Tapi nanti Cuma setelah dijadwalkan saja di BMM. setelah menonton acara kita ini mungkin tambah banyak nih. Ya, semoga para guru dan kepala sekolah setelah menonton acara ini Ngobras. ya, ngobras. Nanti semakin banyak pendaftar di acara BBC Sumeneb. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Oke. Jadi temanya beda ya Pak ya dengan yang kemarin Yang ya. kemarin berbeda. Beda ya. Kalau yang kemarin itu melalui BMM, yang sekarang ini pengelolaannya melalui My ASN. My ASN. Yang kemarin itu platformnya Kemendikbudristek. Kalau yang sekarang ini platformnya BKN. Oke. Apa Pak sebenarnya tujuan dari mengadakan workshop yang kedua ini Pak? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya agar guru-guru itu tidak bias. Maksudnya? Pemahamannya antara pengelolaan kinerja di BMM dan penyelesaian kinerjanya di BKN. Karena ada dua aplikasi, BKN dan Kemendikbudristek yang sama-sama rilis. Saya khawatir mereka itu bias pemahamannya, jangan-jangan dikira itu sama itu. Setelah BMM selesai diem, padahal yang 2023 masih ada yang itu belum harus diselesaikan melalui terselesaikan. aplikasi My ASN itu. Ada nggak tenggat waktu untuk harus menyelesaikan itu Pak? Untuk yang aplikasi yang e-kinerja melalui BKN ini, ya aplikasi BKN, tenggat waktunya April. Ya, Oh, April 2024. Sedangkan untuk yang pengelolaan pengelolaan kinerja melalui BMM itu sebenarnya tenggat waktu untuk perencanaannya tanggal 31 Januari kemarin. Cuma karena setelah dicek oleh Kemendikbudristek masih ada 93% yang sudah melaksanakan perencanaan, artinya masih ada 7% guru dan kepala sekolah di Indonesia yang masih belum melakukan pengelolaan kinerjanya di BMM. Maka kemudian Kemendikbudristek itu memperpanjang tenggat waktunya sampai pada 31 Maret. Oke. Oke. Jadi untuk pesertanya sendiri target dari mana saja nih Pak? Kalau kita karena yang tahu tentang komunitas BBC Sumeneb ini dari Sabang sampai Merauke, ya Keren tetap ya. kita targetnya tetap guru-guru di wilayah Sabang sampai Merauke. Karena kebetulan alhamdulillah teman-teman di BBC Sumeneb itu memiliki link, memiliki link dari Sabang sampai Merauke memang. Dan juga kebetulan saya kan sudah melanglang buana gitu ya. Dari Pulau Sumatera sampai Papua. Saya punya kenalan-kenalan. Ya, akhirnya link komunitas saya itu saya share ke teman-teman di Nusantara ini. Iya, oke. Jadi memang sudah skala nasional loh ini ya. Ya, alhamdulillah begitu, Mbak. Jadi memang banyak yang japri saya itu ya. Pak, kami dari Sulawesi Utara, sebenarnya pengen ngundang BBC gitu. Boleh ya. Boleh. Sudah ini Pak, sudah dilaksanakan. Kalau mengundang komunitas secara langsung Belum. Tapi kalau mengundang person dari anggota kami itu sudah. Oh, oke. Dan itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Oke. Bahkan kemarin salah satu anggota kami itu diundang oleh
wilayah Kalimantan Mm-mm. untuk menjadi narasumber seminar online juga. Oh, keren ya Pak ya. Jadi Iya. gimana nih perasaannya bisa membagikan ilmu kepada sejawat yang itu tidak hanya berdomisili di Madura tapi juga di seluruh wilayah tanah air? Ya, perasaan saya itu senang Hmm. karena dengan adanya komunitas ini, Mm-mm. ya, BBC Sumeneb, kita menjadi bermanfaat. Mm. Ya, karena memang kami mendirikan komunitas ini agar impact-nya terhadap semua guru dan kepala sekolah Mm-mm. di Indonesia Mm. tanpa terkecuali. Artinya ketika mereka merasa puas dengan pelayanan kami, fasilitas yang kami berikan, kegiatan yang kami adakan, maka kemudian kami adakan pendampingan kepada mereka itu sampai mereka betul-betul paham. Fasih ya. Iya. Mm-mm. Jadi itu, dan kita orientasinya tidak pada profit. Mm-mm. Ya, selama ini kita mengadakan kegiatan itu gratis semua. Gratis ya, termasuk untuk ikut di seminar-seminar online yang diadakan BBC itu pendaftarannya gratis semua Pak. Iya. Oke. Jadi dari awal kita melaksanakan kegiatan itu, Mm-mm. ya itu semuanya gratis, tidak ada kontribusi, dan kita berikan piagam secara gratis. Gitu Dan ya. itu pun tidak ada syaratnya harus share 3 grup, tidak ada. Jadi Asalkan kita dia terdaftar yakin, jadi jadi peserta seminar, Iya, itu pasti diberikan fasilitas yang sama gitu Pak. iya. Yang penting mereka hadir. Oh ya, oke. Pada saat seminar Pada itu saat seminar, dilaksanakan, ya. ada bukti di daftar hadirnya. Gitu. Jadi kita berikan fasilitas yang sama kepada mereka. Alhamdulillah, banyak sekali yang testimoni ke saya merasa puas dengan pelayanan komunitas BBC. Waduh keren, itu pantas followernya sampai 2,4 ribu nih. Ya, itu. Terima kasih terhadap semua follower, dan yang masih belum mengikuti komunitas BBC Sumeneb, silahkan setelah menonton acara Ngobras ini silahkan Iya, ikuti komunitas kami. Oke baik. Ada target khusus nggak nih Pak di 2024 untuk komunitas BBC sendiri? Kalau masalah target sebenarnya ya ada, tapi kita tidak mulu-mulu. Targetnya itu adalah setiap bulan kita ngadakan semacam seminar maupun pelatihan, di mana kita selalu menyasar isu-isu yang sedang tren saat sedang itu. tren, gitu. Oke. Sehingga kalau tema yang kita angkat itu nggak ngetren, maka mereka itu malas mau ngikuti acara itu. Oke. Gitu. Walaupun ngikuti acara, mungkin mereka tujuannya hanya untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Tetapi setelah saya pantau percakapan di grup WA itu, ternyata mereka antusias. Ya, bukan sekedar hanya ikut dapat sertifikat, tidak. Tapi betul-betul mereka ingin paham terhadap apa yang menjadi tema seminar yang kami lakukan. Seperti itu. Baik. Terakhir barangkali nih Pak Horman, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman sejawat dan juga mereka yang bergerak di dunia pendidikan gitu. Hal-hal yang menginspirasi dari komunitas BBC sendiri Pak. Ya. Silakan. Baik seluruh teman-teman, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah, termasuk juga tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan, kita jangan pernah berhenti untuk berbuat yang bermanfaat terhadap dunia pendidikan. Kita juga jangan pernah berorientasi terhadap profit. Kita harus ikhlas, karena apa yang kita lakukan dan itu bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah kita akan dibalas dengan sesuatu kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi jangan pernah lelah untuk bergerak, menggerakkan
sehingga pendidikan yang ada di Indonesia ini betul-betul mencapai generasi emasnya pada tahun 2045. Wah, keren, ini benar-benar sesuatu yang menginspirasi untuk kita semua. Jadi walaupun saya bukan orang yang concern di bidang pendidikan, tetapi saya juga ikut termotivasi nih. Jangan pernah lelah katanya Pak Horman ya. Jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebaikan dan jangan hanya kemudian profit aja yang dipikirkan. Betul, ya Pak ya, tetapi bagaimana kebermanfaatan kita untuk sesama, untuk hal-hal yang kita geluti saat ini. Karena manfaat yang dirasakan oleh orang banyak itu adalah investasi bagi kita. Wah, mantap, karena hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak itu adalah investasi bagi kita. Keren ya, sebagai closing statement malam hari ini. Terima kasih Bapak Horman dari komunitas BBC Sumeneb sudah hadir menginspirasi di Ngobras. Dan pendengar, mudah-mudahan setelah ini followernya dari BBC bisa nambah nih ya. Dan juga jangan lupa followersnya BBC juga harus like, comment, and subscribe di channel YouTube RRI Sumeneb.net gitu loh Pak. Nah, itu wajib itu. Wajib ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar, dan saya Ani Purnama harus segera mengakhiri obrolan kita di Ngobras malam hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.